Selanjut, Bu. Karena di sini ada beberapa program Ibu ya di Kabupaten Purwakarta itu ada yang sudah saya utarakan kemarin, ada yang namanya 7 kue akikan. Nah, literasi ini semuanya tergabung di 7 kue akikan tersebut. Sini saya langsung buat dua data, nama Bunga Rampai, jenjang sekolah dasar Kabupaten Purwakarta. Ini karena saya membawa nama kelompok, jadi untuk sekolah beda lagi. Latar belakang ini yang menjadikan latar belakang ini ya diantaranya tadi sudah teman-teman disebutkan ya berdasarkan penelitian-penelitian Mas Menteri atau Dewan Pendidikan di Indonesia dengan berkaca kepada dunia bahwa bisa kita sangat lemah. Nah, di antaranya itu adalah adanya kesenjangan ekologis, timpang tindihnya tentang tentang alam. Hubungan dengan alam itu kita kadang mengabaikan. Ya, kita buang sampah sembarangan, kemudian tidak terlalu memperhatikan kebersihan sampah dan lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Ini yang menjadi latar belakang kami, yaitu adanya kesenjangan sosial yang perlu kita sikapi karena paradigma sekarang yang namanya miskin kaya itu kan otomatis menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan seseorang. Lanjut atau status ya, namanya status. Kemudian adanya kesenjangan spiritual. Dari sini kita perlu menguatkan atau memberikan pemahaman kepada anak yang namanya spiritual itu adalah membangkitkan jiwa anak sendiri terhadap Tuhannya. Kemudian anak contoh ya seperti kemarin untuk menyikapi literasi digital itu kan ada yang sisi negatifnya, maka kita dekatkan dengan anak bahwa kalau kalian membuka yang yang kurang bagus itu ya ada yang melihat, yaitu siapa? Ya itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan. Lanjut tuh, itu ya ada kesenjangan spiritual. Kemudian ya kesenjangan spiritual itu ada yang saya merasa karena di negara kita itu kan negara yang bermacam-macam agama ya. Mungkin kita tidak hanya Islam, mungkin kita berperkenalkan juga. Kemudian adanya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada suku, berbangsa bangsa-bangsa dan yang lain sebagainya. Karena ini bisa menjadikan salah satu perbedaan tersebut perpecahan juga. Kemudian permasalahan orientasi pembangunan, karena orientasi pembangunan yang tidak merata, kemudian persepsi terhadap alam, ya pandangan terhadap alam, kemudian definisi sukses, lanjut, kemudian persepsi terhadap kearifan lokal. Nah, orientasi pembangunan ini dilihat dari kemajuan-kemajuan yang ada di kabupaten tersebut atau daerah tersebut. Kemudian persepsi terhadap alam, ya banyak pandangan sekarang, paradigma sekarang itu alam itu kan eksploitasi gitu ya. Jadi dikeruk alam itu tanpa ada revitalisasi gitu terjadi. Terus silakan aja lah mungkin ibu bapak lebih paham. Sementara jarang ya kita ada revitalisasi. Kalau dulu ada pelajaran. Kemudian ada definisi sukses. Kalau yang namanya definisi sukses di sini, karena orang yang banyak duit, rumahnya besar atau banyak mobil, itu Anda orang sukses. Sebenarnya seperti itu. Ya kita sedikit demi sedikit nanti kita geser paradigma tersebut dengan mempelajari kearifan lokal. Di sini ada persepsi terhadap kearifan lokal. Pandangan terhadap kearifan lokal kuno, gitu kan? Kita itu sudah kuno, tradisional, nggak zaman lagi. Sekarang mah zamannya canggih, modern. Nah, perlu kita ingatkan kembali kepada anak-anak. Ada bahasa indung, gitu ya. Bahasa itu jangan sampai kita lupa akan jati diri mereka, maka kita perlu memperkenalkan kepada anak-anak dari mana kita, berasal dari mana kita. Gitu aja tuh. Itu ya perlu ditumbuhkan kearifan lokal.
Contoh seperti ini, ibu-ibu cara salam aja anak-anak sekarang sudah beda. Kalau dulu kan kita salam ke hidung ya, pas sekarang itu ada ke pipi, ke tangan ini, ke mana jidat ya, macam-macam. Nah itu sangat perlu sekali kita tanamkan ke diri anak-anak untuk bersikap menghormati guru di sana ya, atau menghormati orang yang lebih tua gitu di antaranya. Kemudian di sana ada tujuan pembuatan RTL ini karena kami untuk sosialisasi salah satunya adalah anak-anak ya. Tujuan pembuatan RTL diuraikan dengan tegas, padat dan jelas. Peserta didik mampu mengenali dan memahami konsep identitas secara sederhana dan mampu mengenali berbagai kebiasaan baik yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan karakter. Jadi kita kemarin tadi menumbuhkan karakter tersebut itu melalui literasi dasar peserta didik yang 5 jenis literasi tersebut. Lanjut, Bun. Selanjutnya sini ada sasaran langsung, ya. Ada kelompok sasaran langsung, sini ada, lanjut Bun. Di antaranya ada pendidik. Otomatis ini ada pendidik merupakan fasilitator, juga sumber ilmu ya. Jadi sekarang itu apalagi ada program guru penggerak yang berpusat kepada murid ya. Kita bukan hanya bicara seperti ini saja. Nah, kita hanya mengarahkan nih nak seperti ini karena yang tadi betul Bapak bilang, kita bukan reptilia gitu ya, mamalia, tapi harus gerak, harus bisa menjadi seorang penggerak di sana. Kemudian memahami perangkat konsep, pola operasional dan indikator ketercapaian program. Ini diantaranya salah satu sasaran pendidik. Paham betul akan literasi. Selanjutnya menumbuhkan budaya semangat berbagi, budaya bergotong royong antar peserta didik. Lanjut. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran. Ya jelas ini ya, karena mungkin ini adalah literasi dasar ini jadi salah satu program atau akan masuk ke kurikulum MIPA salah satunya. Mudah-mudahan. Dan mendampingi peserta didik agar dapat mengambil kesimpulan berdasarkan pembelajaran bermakna. Jadi belajar bukan hanya di kelas, betul yang tadi dikatakan, kita tidak hanya mengandalkan buku, kemudian alat tulis, juga kita bisa anak itu dibawa ke alam. Seperti kemarin Bapak Ibu dari Bogor kan, anak bisa ke WC itu dengan air dan sebagainya. Lanjut. Kemudian untuk tenaga kependidikannya, kita kan ada pendidik, ada tenaga kependidikan. Ya, tenaga pendidikan seperti TU dan ya. Kita kan yang namanya sekolah itu, contoh mungkin kebersihan sekolah tidak hanya tanggung jawab seorang penjaga, itu kan semuanya stakeholder sekolah. Sebenarnya ada penjaga itu, kita mau nggak usah bersih dah. Kadang paradigma seperti itu kita ada ya dari diri kita sendiri. Menurut partisipasi aktif ya dan lain sebagainya. Kemudian untuk peserta didik, lanjut. Sini ada berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Ya, budaya sekolah diajarkan pembiasaan, kemudian di kami ada TDPA atau dikenal dengan tatanan di balai atikan, Pak. Namanya tatanan di balai atikan. Jadi anak-anak belajar bagaimana untuk bercocok tanam. Jadi tidak ada sistem saya tanamnya kurang luas, tapi kan ada ya pakai aqua dan untuk hidroponik ya namanya itu. Lanjut, secara tidak langsung sini ada pengawas, yaitu melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, kemudian melakukan monet keterlaksanaan program, memastikan program literasi dapat terlaksana sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Ini perlu ya, yang namanya pengawas kita prosedural ya, mungkin perlu kita kerjasama. Lanjut. Kemudian ada lagi kepala sekolah. Nah ini adalah penanggung jawab langsung penyelenggaraan program literasi. Karena kalau kita tidak ada dukungan dari kepala sekolah,
kemudian dari pengawas, atau sekarang kalau di daerah kami namanya korwil, atau kalau yang lainnya, karena kan nggak ada pengawas. Lanjut pun itu korwil. Kemudian karena ini waktunya ya, dinas pendidikan. Nah ini setelah ini kan kita tidak langsung ke sekolah, tapi kita langsung laporan. Tindak lanjutnya itu laporan kita bagaimana hasil dari sini otomatis dinas pendidikan mau tidak mau harus mengeluarkan kebijakan, menerbitkan pedoman dan bahan ajar, melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Jadi program literasi ini bukan hanya kita duduk di sini, makan, kemudian diberi materi, mendapatkan sertifikat, tidak. Karena kita ada tindak lanjut yang nantinya hasil dari sini apa, income atau output itu dari anak itu apa yang dihasilkan. Lanjut, mungkin itu. Selanjutnya sini ada orang tua ya. Jelas orang tua memahami konsep literasi sebagai modal dasar untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Ini harus ya, ada tadi program parenting. Betul kata Bapak, kalau malam-malam ya Pak, lanjut, Bun. Ya, ini ada dunia usaha ya, betul. Bapak kita perlu melakukan kerjasama dengan dunia usaha, perlu. Ya, kalau kita punya program mengajukan dana atau apa mungkin di sini larinya ya. Terus selanjutnya waktu pelaksanaan dan durasi program. Lanjut. Kami insya Allah sosialisasi hasil bimbingan penguatan literasi akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Oktober. Kalau tidak berkenaan dengan yang lain ya, ini baru rencana gitu. Jadi kami insya Allah sosialisasi. Durasi waktu 3 jam. Terus kemudian strategi dan metode program. Dan antaranya peserta didik ya diperkenalkan tentang definisi identitas atau jati diri, bermacam suku dan bangsa. Lanjut. Kemudian peserta didik diperkenalkan tentang budaya ya, karena kalau kita lihat ibu-ibu dan bapak sekalian, dari 5 literasi atau dari 6 literasi ini bukan hanya finansial yang kita cari, tapi adalah memunculkan pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Jadi bukan hanya mencari uang, duit, tapi yang paling utama, atau kalau kita hanya berduit, kemudian menghasilkan satu produk, kalau akhlaknya kurang bagus, itu jelek kita ya, kurang maksimal. Karena kita itu adalah akhlak anak-anak kita. Maka bermuara ke literasi budaya dan kewargaan. Lanjut tuh. Kemudian ya di sini ada kegiatan. Kalau insya Allah kami akan di KKG mempresentasikan hasil ini. Mungkin laporan output guru tertarik dengan literasi, guru memahami tujuan penguatan literasi. Karena yang kami pahami, mungkin untuk diri saya sendiri, waktu sebelum kesini, Pak, yang namanya literasi itu hanya bisa menulis dan membaca, berpuisi, membuat sajak dan lain sebagainya. Ternyata setelah di sini, ya Allah Subhanallah, yang namanya literasi itu ada bermacam-macam. Jadi kenal kita ya. Waktu kemarin, waktu di grup lihat aja, yang muncul itu puisi ya. Ternyata bukan hanya itu. Itu salah satu yang menjadi anak guru itu paham, literasi itu ada literasi finansial, literasi digital, literasi yang lainnya. Penumbuhan karakter positif, melakukan kegiatan pembiasaan itu. Jadi sebelum masuk, kalau dulu itu kan anak-anak itu nggak tahu kalau sekarang. Kalau waktu dulu kalau masuk itu si anak itu diperiksa kuku. Kalau sekarang masih nggak? Alhamdulillah ya. Kemudian guru itu berdiri siap langsung ya. Salah satu penumbuhan karakter siswa. Kebersihan kuku diperiksa gitu ya. Kemudian cek halaman harapan perkalian dulu. Ya lanjut gue. Parenting kelas dasar ya untuk orang tua. Selanjutnya KKB sekolah pasti itu adapun di sini ada permasalahan kurang respon dari rekan, mungkin tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan ya, karena kalau terus terang saja mungkin untuk melihat ilmu ya, kita di sini maaf mungkin ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda. Kadang kita pulang itu
karena karek oge kamari sudah jadi pemateri itu kadang itu ada salah satu tantangan buat kita, kendala buat kita, permasalahan yang harus kita hadapi kurang respon dari senior-senior kita. Bagaimana caranya? Di sana ada yang meminta izin menjalankan KKG, kemudian menemukan karakter anak positif melalui kegiatan pembiasaan baik di luar sekolah ataupun di sekolah. Parenting class ini dapat diikuti dengan cara baik itu pertemuan dengan orang tua ataupun melalui daring. Alhamdulillah untuk Kabupaten Purwakarta sekarang sedang menaik tatap muka pada tanggal 6 September ya kalau nggak salah. Lanjut Bun. Nah ini agendanya kalau kami dari sini itu tanggal pada bulan 9 sudah lewat ya. 10 ya betul Oktober. Kemudian bulan 11 itu KKG sekolah akan kami sampaikan. Kemudian ada parenting kelas, kemudian publikasi media sosial atau media massa. Mungkin itu Bun. Oke. Ya terima kasih. Bapak ada ya Pak satu lagi ada ya. Ya adanya guru bergerak Indonesia Maju. Iya. Siap ya. Oke berdiri semuanya. Ini ada ya. Karena kita adalah bukan hanya pendaftar jadi karena guru penggerak, karena kita ada sudah jadi guru penggerak gitu. Siap ya. Ini guru penggerak Indonesia Maju. Iya. Siap. 1, 2, 3. Guru penggerak Indonesia Maju.